Pengetahuan dasar. Diesel engine. Mesin diesel modern muncul sebagai hasil dari prinsip-prinsip pembakaran internal combustion engine. Pertama kali diusulkan oleh Sadi Carnot di awal abad 19. Dr. Rudolf Diesel menerapkan prinsip-prinsip Sadi Carnot ke dalam siklus atau metode pembakaran yang telah menjadi dikenal sebagai siklus diesel. Metode pembakaran engine terbagi dua macam, internal dan eksternal combustion engine seperti diagram di bawah. 1. Fungsi dasar. Sama seperti mesin bensin konvensional, motor diesel mesin pembakaran internal yang mengubah bahan bakar untuk energi mekanik yang dapat bergerak piston naik dan turun di dalam mesin. Piston yang terhubung ke poros mesin yang mengubah gerakan linear piston menjadi sebuah rotasi yang mendorong kendaraan roda. Kedua jenis mesin memerlukan sedikit ledakan, pembakaran, dari campuran bahan bakar dan di luar oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil ke depan. Sebuah mesin diesel adalah sama dengan mesin bensin yang digunakan dalam mobil kebanyakan. Kedua mesin adalah mesin pembakaran internal, yang berarti mereka membakar campuran bahan bakar udara dalam silinder. Kedua mesin didorong oleh piston bergerak lateral dalam dua arah. Sebagian besar komponen antara diesel dan gasolin engine serupa. Meskipun mesin diesel dan mesin bensin beroperasi dengan komponen yang sama, mesin diesel, bila dibandingkan dengan mesin bensin dari tenaga kuda, HP, diesel engine HP-nya lebih kuat, bahan lebih berat digunakan pada diesel engine untuk mengatasi gaya dinamis yang lebih besar dari tekanan pembakaran, kompresi, yang lebih tinggi pada diesel mesin. 2. Perbedaan antara diesel dan motor bensin. Perbedaan utama antara kedua jenis mesin adalah proses melalui mana pembakaran internal ini terjadi. Mesin konvensional memerlukan busi sebagai sarana untuk membakar bahan bakar. Mesin diesel menggunakan suhu yang lebih tinggi untuk menciptakan udara yang lebih tinggi, kompresi, yang menyebabkan bahan bakar untuk membakar dengan sendirinya tanpa bantuan busi. Perbedaan lainnya seperti tabel di bawah. Parameter. Diesel engine. Gasolin engine. Keuntungan dan kerugian diesel engine. 1. Fuel, bahan bakar. Diesel oil, solar. Gasolin, bensin. Harga relatif lebih murah solar. 2. Fuel consumption ratio. 170 sampai 210. 230 sampai 270. Fuel consumption diesel lebih rendah. 3. Compression ratio. 14 sampai 22 kg per cm persegi. 5 sampai 10 kg per cm persegi. Diesel engine lebih bertenaga. 4. Ignition. Penyalaan. Tidak diperlukan. Menggunakan busi, spark plug. Diesel tidak memerlukan penyalaan. 5. Metode pengabutan. Fuel dikirim dari P melalui nozzle ke ruang bakar. Menggunakan karburator, mencampur udara dan bensin. Kerugian. Diesel memerlukan peralatan injeksi. 6. Berat engine. Lebih berat, lebih ringan. Kerugian. Biaya pembuatan lebih tinggi. 7. Getaran. Besar, kecil. Kerugian. Getaran besar. 8. Trouble. Sedikit, lebih banyak. Diesel relatif lebih jarang bermasalah. 3. Prinsip kerja engine 4 langkah diesel. Langkah hisap intake stroke. Piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB. Intake valve terbuka dan exhaust valve tertutup. Udara bersih dan murni masuk ke dalam silinder melalui intake valve. Langkah kompresi compression stroke. Udara yang sudah dihisap ke dalam silinder dimampatkan, dikompresi, oleh piston yang bergerak dari TMB ke TMA, di mana kedua valve intake dan exhaust tertutup. Selama langkah ini temperatur akan naik hingga 400-500 derajat Celcius. Langkah kerja, power stroke. Intake dan exhaust valve masih tertutup.
Partikel-partikel bahan bakar yang disemprotkan oleh nozzle akan bercampur dengan udara yang bertekanan dan mempunyai suhu tinggi, sehingga terjadi pembakaran dan menghasilkan tekanan dan panas hingga 600-900 derajat Celcius. Langkah buang exhaust stroke. Exhaust valve terbuka sesaat sebelum piston mencapai TMB sehingga gas hasil pembakaran mulai terbuang keluar melalui exhaust manifold. Piston bergerak dari TMB ke TMA untuk mendorong gas buang keluar seluruhnya. I4. Prinsip kerja engine 4 langkah gasolin. Silakan analisa per langkahnya. I5. Model ruang pembakaran. Combustion chamber. Combustion chamber, ruang bakar, adalah ruangan yang dilingkupi oleh permukaan bawah silinder head, permukaan atas silinder blok dan permukaan atas silinder saat piston berada di titik mati atas TMA. Ada bermacam-macam tipe ruang bakar sesuai dengan bentuk ruang bakar, letak valve intake, exhaust dan injektor, nozzle dengan tujuan agar diperoleh thermal efisiensi yang maksimal. Pada umumnya ruang bakar diklasifikasikan menurut letak intake valve dan exhaust valve. Overhead valve type, intake valve dan exhaust valve dipasang di permukaan bagian atas silinder head. Dapat disebut juga tipe OHV atau tipe 1, head. Ruang bakar tipe ini dibentuk agar berbentuk bulat, bola, sehingga dapat menghasilkan pusaran saat udara dikompresi dan penyalaan dapat merata ke segala arah. Tipe ruang bakar ini paling banyak digunakan dalam diesel engine. 2. Side valve type. Ruang bakar side valve type letak intake valve dan exhaust valve sejajar di satu sisi silinder blok. Tipe ini juga disebut tipe L, head. Bentuk ruang bakar rata, flat, sehingga struktur silinder head lebih sederhana dan biaya manufacturing lebih murah dibandingkan dengan tipe overhead. Efisiensi pembakaran ruang bakar side valve type rendah, tetapi strukturnya lebih sederhana sehingga memudahkan perawatan dan bongkar pasang silinder head. 3. T-head type. Ruang bakar T, head type intake dan exhaust valve masing-masing dipasang secara terpisah di sisi kanan dan kiri dari silinder blok. Tipe ini memudahkan udara masuk dan keluar tetapi efisiensi panas, thermal efisiensi, kurang baik karena memerlukan waktu lama untuk meratakan pembakaran. Karena itu ruang bakar tipe ini sangat jarang digunakan. 4. F-head type. Ruang bakar F-head type intake dan exhaust valve masing-masing dipasang pada silinder head dan pada sisi silinder blok. Tipe ini adalah gabungan, perpaduan, dari tipe overhead valve dan tipe side valve. Bentuk ruang akar mirip dengan tipe side valve. Mekanisme gerakan valve ruang bakar F-head type lebih kompleks sehingga tipe ini jarang digunakan. Combustion chamber type berdasarkan bentuk. Bentuk ruang bakar pada motor diesel sangat menentukan terhadap kemampuan mesin. Oleh karena itu ruang bakar dirancang agar campuran udara dan bahan bakar menjadi homogen dan terbakar sempurna. Tipe ruang bakar yang digunakan pada mesin diesel adalah 1. Direct combustion chamber. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ruang bakar ditempatkan di antara silinder head. Bahan bakar diinjeksikan langsung ke dalam ruang bakar. Pada ruang bakar jenis ini mendapatkan campuran yang baik, bentuk nozzle dan arah injeksi merupakan faktor yang sangat menentukan. Keuntungan, minus efisiensi panas lebih tinggi dan pemakaian bahan bakar lebih hemat. Minus start dapat dilakukan dengan mudah pada waktu mesin dingin tanpa menggunakan alat pemanas. Minus cocok untuk mesin besar, high power, karena konstruksi dari kepala silinder lebih sederhana. Minus temperatur gas buang relatif lebih rendah. Kerugian, minus sangat peka terhadap mutu bahan bakar dan membutuhkan mutu bahan bakar yang baik. Minus membutuhkan tekanan injeksi yang lebih tinggi. Minus sering terjadi gangguan pada nozzle dan umur nozzle lebih pendek karena menggunakan multiple hole nozzle lubang banyak. Minus dibandingkan dengan jenis ruang bakar tambahan, turbulensi lebih lemah, sehingga sulit untuk kecepatan tinggi. Auxiliary combustion chamber. 1. Pre-combustion chamber type. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar muka oleh injection nozzle.
Sebagian bahan bakar yang tidak terbakar dalam ruang bakar muka didorong melalui saluran kecil antara ruang bakar muka dan ruang bakar utama, kemudian terbakar seluruhnya di ruang bakar utama sehingga percampuran udara dan bahan bakar lebih baik. Keuntungan: minus jenis bahan bakar yang dapat digunakan lebih luas. Karena turbulensi yang baik maka percampuran udara dan bahan bakar lebih sempurna. Minus perawatan pompa injeksi lebih mudah karena tekanan penyemprotan lebih rendah dan tidak terlalu peka terhadap perubahan saat injeksi. Minus detonasi berkurang dan bekerjanya mesin lebih baik sebab menggunakan throttle nozzle. Kerugian: minus biaya pembuatan lebih mahal sebab perencanaan silinder head lebih rumit. Minus membutuhkan motor starter yang besar. Minus kemampuan start awal kurang baik. Karena itu harus menggunakan alat pemanas. Minus pemakaian bahan bakar lebih boros. Swirl chamber type. Ruang bakar model pusar. Swirl chamber. Berbentuk bundar. Piston memampatkan udara, sehingga udara masuk ke dalam ruang bakar pusar dan membuat aliran turbulensi. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara turbulensi dan terbakar di dalam ruang bakar pusar. Bahan bakar yang belum terbakar masuk ke dalam ruang bakar utama dan terbakar seluruhnya bakar utama. Keuntungan: minus dapat menghasilkan putaran tinggi karena turbulensinya yang baik pada saat kompresi. Minus gangguan pada nozzle berkurang karena menggunakan nozzle tipe pin. Minus putaran mesin lebih tinggi dan operasinya lambat, menyebabkan jenis ini cocok untuk automobil. Kerugian: minus konstruksi silinder head rumit. Minus efisiensi panas dan pemakaian bahan bakar lebih boros dibandingkan dengan tipe ruang bakar langsung. Minus detonasi lebih besar pada kecepatan rendah. Air chamber type. Pada tipe ini terdapat dua chamber yaitu main chamber dan air chamber. Selain itu, air chamber diklasifikasikan menjadi dua macam. Pada tipe yang pertama, fuel diinjeksikan ke main chamber dan udara diinjeksikan juga sehingga tekanan pada chamber meningkat sampai terjadi pembakaran. Pada tipe kedua, udara tidak diinjeksikan ke chamber melainkan di luar chamber mensuplai oksigen dan menghasilkan pusaran sampai terjadi pembakaran. Keuntungan: minus suara yang dihasilkan engine lebih lembut, tidak berisik, dibandingkan dengan tipe lainnya. Kerugian: minus timing injeksi sangat berpengaruh terhadap pembakaran. Minus setelah pembaran exhaust temperature cenderung tinggi dan thermal efisiensi rendah. Minus pada umumnya lebih sulit untuk diperbaiki, ditangani. Minus fuel consumption lebih tinggi. 6. Tabel sequence adalah tabel yang menyatakan urutan langkah dan urutan pembakaran yang terjadi pada engine. Tabel sequence untuk satu silinder. Beda langkah dari TMA ke TMB sama dengan 180 derajat. Posisi piston TMA TMB TMA TMB TMA. Silinder 1. Intake, compression, power, exhaust. Putaran crankshaft 180 Ho, 360 Ho, 540 Ho, 720 Ho. Tabel sequence untuk 4 silinder. Gambar, tabel sequence 4 silinder. Firing order 1, 2, 4, 3. Beda langkah setiap silinder sama dengan 720/4 sama dengan 180 Ho. Chill 1. Intake COMPRESSION. Power EXHUST. Chill 2. EXHUST. Intake COMPRESSION. Power Chill 3. COMPRESSION. Power EXHUST. Intake Chill 4. Power EXHUST. Intake COMPRESSION. 0 O, 180 Ho, 360 Ho, 540 Ho, 720 Ho.